Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Gayatri dengan NIM 23150111036 dari Rombel 42 PKN dengan program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Pariwisata semester 2. Di video ini, saya akan memaparkan apa yang saya pelajari dan saya observasi langsung mengenai isu permasalahan yang terjadi di masyarakat di tempat saya berasal, yakni Desa Penglatan. Desa Penglatan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jumlah penduduk yang ada di desa ini yakni terdapat 3.429 jiwa berdasarkan dari data Badan Pusat Statistika. Jarak Desa Penglatan dengan pusat kota Singaraja yakni berjarak 3,2 km. Rendahnya tingkat partisipasi generasi muda-mudi dalam kegiatan Seketruna Kusmumekar di Desa Penglatan. Seketruna ini menjadi media komunikasi antar remaja Hindu, yang dimana di dalam organisasi tersebut dapat menjadi wadah pengembangan diri, khususnya pemuda-pemudi dalam memperoleh pengalaman baru, relasi yang baik, melatih kemampuan soft skill seperti cara berkomunikasi dengan orang lain, belajar bekerja sama, bersosialisasi antar teman dan juga masyarakat. Adapun tinjauan pustaka dalam video ini yang pertama keadaan umum dan isu permasalahan serta solusi yang akan ditampilkan dalam dokumentasi saat saya wawancara bersama Kalian Suketruna. Kemudian ada kaitan pokok bahasan dengan topik PKN. Kemudian yang terakhir betapa pentingnya peran turuna-turuni demi kemajuan suatu desa. Jadi permasalahan yang muncul itu adalah sulitnya mencari generasi muda yang mau aktif langsung dalam setiap kegiatan seperti ini. Zaman dulu, mungkin dari zaman dulu tidak ada peraturan yang mengikat untuk setiap muda-mudi yang umurnya itu 17 tahun ke atas. Jadi anggota Seketruna itu adalah dari umur 17 tahun menginjak dia SMA sampai berumur 40 tahun. Itu adalah syarat dari keanggotaan dari Seketruna atau yang belum menikah, ya. Kalau Seketruna adalah fondasi yang akan sebenarnya menduduki posisi sebagai kerama desa nantinya. Bali Utara itu biasanya hampir sebagian besar itu permasalahannya mungkin hampir sama. Itu untuk Seketruna kurang mendapat perhatian lebih dari desa adat. Nah, kalau menurut saya sendiri, selama menjabat itu kita hanya diberikan perhatian ketika kita ditunjuk untuk mengikuti suatu event seperti lomba Seketruna tingkat kabupaten, kemudian mewakili kalau kita juara di kecamatan untuk di kabupaten. Ketika waktu itu saya sendiri sebagai Kalian Suketruna mewakili Kecamatan Buleleng mengikuti kegiatan lomba Seketruna. Nah, kebetulan waktu itu kita unggul dengan Seketruna lain di Kecamatan Buleleng, sehingga mewakili Buleleng juara satu di Kabupaten Buleleng dan mewakili Kabupaten Buleleng. Nah, cuman permasalahan yang muncul ya seperti tadi itu. Jadi pada saat itu permasalahan yang paling menonjol adalah kesulitannya dalam merekrut para generasi muda untuk terlibat aktif di dalam semua kegiatan. Yang saya ketahui itu dari referensi teman-teman yang berasal dari Tabanan, dari Denpasar, kemudian dari Bangli. Saya tanya secara langsung seperti apa mereka dalam mengikuti kegiatan Seketruna. Jadi dari informasi yang saya dapat, ya mereka hampir sama seperti majelis adat. Jadi setiap muda-mudi itu harus masuk dalam keanggotaan Seketruna. Kemudian jika mereka misalnya tidak ikut melaksanakan kegiatan, kemudian atau mereka kuliah
ke kabupaten lain, jadi mereka harus kena yang namanya pengampel seperti di desa adat itu. Untuk di desa saya itu belum sampai ke sana, sehingga mereka enggan untuk ikut aktif secara langsung dalam setiap kegiatan. Permasalahan ini sudah pernah Brigade sampaikan ke kalian desa waktu itu, cuman belum ada tanggapan secara positif. Nah, tapi yang terlibat aktif paling hanya pengurus inti ya 50 orang gitu. Cuman sepertinya mereka hanya sekedar mengikuti aja gitu. Semoga untuk kedepannya memang yang lebih bagus lagi gitu, untuk keanggotanya semakin sadar teman-teman dari anggota Seketrunu untuk mau terlibat aktif gitu aja sih. Setelah saya menjabat hampir itu 11 tahun megang Seketrunu sampai akhir menikah itu, ya sudah bisa berjalan, sudah bisa mengontrol teman-teman, mengkoordinir teman-teman untuk lebih banyak melakukan kegiatan yang lebih positif. Materi yang berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara. Berikut alasannya. Menjadi fungsionaris Suketurna-Turni Kesumekar yang tinggal di Desa Penglatan tentunya sudah pastinya memiliki tanggung jawab, yang dimana kita sebagai generasi muda harus menjalankan tanggung jawab tersebut, karena itu merupakan bentuk kewajiban kita sebagai warga negara. Para generasi muda, para teruna-teruni desa ini dengan dididik dengan baik dalam organisasi tersebut serta dibina, maka tentunya akan menjadi peluang yang bagus untuk kemajuan satu desa, karena para teruna-teruni inilah yang meneruskan tradisi desa. Kesimpulannya adalah Keturuna Kesumekar ini dapat menjadi tiang penyangga manaknya zaman globalisasi yang menjadi ancaman pemuda masa kini. Dengan permasalahan rendahnya tingkat partisipasi generasi muda-mudi dalam kegiatan organisasi, Seketuruna Kesumekar dapat perhatian dari kalian desa dan juga support dari masyarakat, dan tentunya ada awik-awik yang mengikat supaya para turun-turun ini mau dan semangat dalam berpartisipasi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa dan juga masyarakat. Dan saya akhir kata ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Sampai jumpa.